Jumpa lagi di Nonton Film bareng Berun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan lancar rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul A Perfect Murder. Film ini rilis tahun 1998. Bercerita tentang sebuah skandal pernikahan dan hubungan gelap seorang perempuan. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah di sebuah gudang di mana banyak lukisan sepasang kekasih sedang bercocok tanam. Perempuan ini bernama Emily. Pulang ke rumah di mana suaminya yang bernama Steven sudah menunggunya. Diketahui bahwa Steven adalah spekulator Wall Street dan merupakan salah satu orang sukses di New York. Terlihat jelas bahwa Emily tidak nyaman hidup bersama Steven. Steven mengajak Emily mendatangi sebuah acara. Emily bertemu pria muda bernama David, dan ternyata David adalah selingkuhan Emily. Saat Emily asik ngobrol, Steven memergoki mereka dan mengatakan bahwa baru sebentar ditinggal Emily sudah mendapat laki-laki muda. Emily dengan tenang mengenalkan Steven ke David. Emily mengatakan bahwa David adalah seorang seniman dan karyanya sangat bagus. Steven bertanya di mana David belajar melukis. David mengatakan bahwa dulu David belajar jurusan seni di Berkeley. Steven mengatakan bahwa Steven ingin melihat hasil karya David. Siapa tahu Steven berminat dengan karya David dan bisa memberikan ruang untuk David berkarya. Emily bekerja sebagai asisten dubes. Di kantor, Steven mendapat kabar bahwa situasi pasar saat ini sedang genting. Banyak mata uang terjun bebas dan itu beresiko untuk perusahaan ini. Setelah pulang kerja, Emily tidak langsung kembali ke rumah. Emily mampir di sebuah gedung tua di mana David tinggal. Diketahui bahwa mereka sudah menjalin hubungan gelap cukup lama, dan Emily sangat nyaman bersama David ketimbang suaminya sendiri. Mereka bercocok tanam lagi. Beberapa waktu kemudian Steven menghubungi David dan mengatakan bahwa Steven ingin berkunjung ke tempat David dan melihat hasil karya David. Emily yang mengetahui hal ini mengatakan ke David bahwa kita benar-benar bermain api saat ini. David menemui Steven di sebuah bar. David meminta Steven menemuinya di sini karena alamat tempat tinggal David susah dijelaskan. Lalu David mengajak Steven ke gudang di mana David tinggal. Steven mengatakan bahwa lukisan-lukisan David menunjukkan emosinya. Lukisannya tidak terlalu bermutu, namun potensial. Terlihat cincin pernikahan Emily tertinggal di samping kasur. David segera menyembunyikannya. Tiba-tiba Steven mengatakan bahwa Steven cemburu dengan David. David bingung apa maksud Steven mengatakan hal itu. Steven menegaskan bahwa Steven tahu tentang hubungan gelap David dengan Emily, dan sudah waktunya David berterus terang. David mengatakan bahwa mereka saling mencintai. Namun Steven tidak percaya bahwa hubungan itu didasari rasa cinta. Emily memang sedang jatuh cinta ke David, namun Steven tidak percaya jika David juga sebaliknya ke Emily. Steven mengatakan bahwa David memanfaatkan Emily untuk bisnis. Steven tahu bahwa David tidak pernah belajar di Berkeley. David belajar melukis saat menghabiskan waktu 6 tahun di penjara Soledad, dan di penjara karena telah menghabiskan tabungan seorang janda di San Francisco. Dan nama David sebenarnya adalah Winston. Terlahir sebagai orang miskin di California, menjadi narapidana sejak usia 10 tahun, berawal dari pencopet dan lain sebagainya, hingga David menemukan cara untuk mendapat uang yang baru, yaitu mendekati janda atau wanita-wanita bersuami yang kesepian. Dan kehidupan David penuh dengan penipuan. David kaget bagaimana Steven tahu tentang hal tersebut. Steven bisa membeli semua informasi ini. David menegaskan bahwa mereka saling mencintai, dan segera Emily akan meninggalkan Steven. Steven memberitahu bahwa jika Emily menceraikan Steven dan menikah dengan David, saat pengacara tahu siapa David sebenarnya, pengacara akan menuntut perjanjian pranikah. David bisa menembus benteng rumah tangga Steven.
Namun David tidak akan pernah menemukan ruang penyimpanan harta. David mengatakan bahwa David tidak peduli dengan harta. Hal ini membuat Steven tertawa karena seorang penipu bilang tidak peduli dengan harta. Steven memberi David dua pilihan. Yang pertama, Steven akan menceritakan semua fakta tentang David ke Emily, dan David akan hidup menjadi sampah. Yang kedua, Steven akan memberi David $500.000. $100.000 uang muka, $400.000 akan Steven berikan setelah David membunuh Emily. David menganggap Steven gila. David akan menceritakan hal ini ke Emily. Namun Steven mengatakan bahwa Steven memiliki banyak pengacara yang siap membela. Apapun yang David ucapkan tidak ada artinya untuk Steven. Andaikan David memberitahu hal ini ke polisi, Steven juga tidak akan takut, karena kenalan Steven banyak di kepolisian. Dan lebih gila, David menerima tawaran ini. Tax free. Just for walking away from I said tax free. I didn't killing my wife. Even if it's not one and the same. Well, I appreciate your cure. That would be my word. Saat keluar dari gudang, Steven mampir di sebuah kotak surat dan mengirim surat di mana berisi foto perselingkuhan David dengan Emily ke kantornya sendiri. Emily menceritakan hubungannya dengan David ke teman kerjanya yang bernama Raquel. Emily mengatakan bahwa Steven memang pria yang sukses dan kaya raya. Emily tidak pernah kekurangan apapun terhadap kebutuhannya. Namun yang tidak Raquel tahu bahwa Emily tidak memiliki kebebasan. Selama ini Emily hidup dalam kekangan, dan seolah-olah Steven mengendalikan Emily sepenuhnya. Steven tidak pernah tertarik dengan siapa sebenarnya Emily. Dia selalu mengendalikan Emily sesuai apa yang dia mau. Lama-kelamaan Emily tidak tahan dengan hal tersebut. Raquel bertanya bagaimana dengan David. Apakah dia mendekati Emily untuk harta Emily? Emily mengatakan bahwa selama ini David tidak pernah menunjukkan ketertarikannya dengan uang. Mereka menjalani hubungan ini karena saling suka. Raquel juga bertanya bagaimana jika Steven tahu tentang hubungan Emily dengan David. Apa yang akan Steven lakukan? Emily menegaskan bahwa itu tidak mungkin terjadi. Steven tidak akan mencurigainya karena Steven sangat cuek terhadap Emily. Lalu Emily menyadari bahwa cincin pernikahannya tertinggal di kamar David. Saat pulang, Steven sudah menunggu Emily dan berpura-pura tidak terjadi apapun. Emily mengatakan bahwa dirinya sehabis minum dengan Raquel di bar. Steven mengatakan bahwa sore ini Steven bertemu dengan David. David mengajak Steven ke gudang tua tempat dia tinggal. Steven juga memberikan sebuah tawaran untuk David. David mengeluarkan pistol dan menyiapkan sebuah tas kayu untuk tempat uang. Saat di kantor, Emily menelpon David dan bertanya apa yang Steven bicarakan dengan David. David menegaskan bahwa Steven hanya tertarik dengan bakat David dan memberikan kesempatan untuk sebuah pekerjaan baru yang lebih menjanjikan. Emily juga memberitahu bahwa cincin Emily tertinggal. David sudah menyimpannya. David membatalkan makan siang bersama Emily hari ini karena ada sebuah pekerjaan yang akan David lakukan. Lalu David pergi ke rumah Steven. Steven mengatakan bahwa setahun yang lalu ada perampok yang menyusup ke apartemen Steven. Mereka melewati titik buta CCTV. Steven menjelaskan bagaimana caranya agar David bisa masuk ke apartemen. David akan masuk saat Steven keluar pada jam 8 malam. Pintu gerbang akan tertutup otomatis setelah 5 detik. David harus bersiap di samping gerbang saat Steven keluar. Lalu David harus naik lift dan lewat pintu layanan di mana pintu ini hanya memiliki satu kunci. Steven akan mengambil kunci milik Emily saat Emily mandi dan akan menaruhnya di bawah pipa. Saat David sampai, David bisa menggunakannya. Tepat saat jam 10 malam saat Steven main poker, Steven akan menelpon dan Emily pasti akan mengangkatnya. Dan saat itulah David beraksi. Lalu Steven memberikan uang $100.000 untuk uang muka. Sisanya akan Steven berikan setelah pekerjaan David selesai. Dan pekerjaan itu harus dilakukan besok malam. Saat jam makan siang terlihat Emily buru-buru pergi dari kantor dan akan segera menemui David. Namun Steven datang secara tak terduga. Emily sedikit kaget dan bertanya apa yang dilakukan Steven. Steven mengajak makan siang Emily. Steven juga menanyakan di mana cincin pernikahannya. Emily mengatakan bahwa cincinnya kendor dan sedang diperbaiki.
Besok sudah bisa diambil dan dipakai lagi. Emily mulai merasa ada yang tidak beres. Di sisi lain, terlihat David sudah menyiapkan makan siang sesuai janji Emily. Namun, Emily tak kunjung datang. Emily mulai merasa gelisah, dia bingung apa yang harus Emily lakukan. Beberapa waktu kemudian, David menghampiri kantor Emily dan melihat Emily bersama Steven. David merasa kecewa karena Emily tidak menepati janji. Emily menelpon David dan meminta maaf. Steven datang tanpa aba-aba dan sudah menunggu Emily di luar saat Emily akan pergi ke tempat David. Terlihat David sedang mencoret-coret lukisan Emily. Emily mengatakan bahwa ada yang tidak beres dengan Steven, dan kemungkinan Steven sudah tahu hubungan Emily dengan David. Malam ini Emily akan menceritakan semuanya ke Steven dan meminta cerai darinya. Emily juga menegaskan bahwa M tidak bisa hidup seperti ini terus. Tidak adil bagi Steven. Dia harus tahu kebenarannya dan harus membuat pilihan. David mengatakan ke M untuk bersabar. M harus bilang ke Steven di waktu yang tepat. Pembantu M memanggang ayam. Setelah selesai, perempuan ini pamit untuk pulang karena pekerjaannya sudah selesai. Beberapa waktu kemudian M pulang dan menaruh kuncinya di tempat biasa. Steven sudah menunggunya. M meminta Steven untuk tidak pergi malam ini. Ada sesuatu yang ingin M bicarakan. Namun Steven tidak bisa, karena Steven sudah berjanji ke teman-temannya untuk bermain poker. M bisa bicara kepadanya besok hari. Saat M pergi ke kamar, Steven mengambil kunci milik M dan menaruhnya di bawah peralon, sama seperti apa yang sudah direncanakan bersama David. Sebelum pergi, Steven mendekati M dan mengucapkan selamat tinggal. M bertanya apa maksud ucapan Steven. Steven akan menelpon M nanti jam 10. Saat Steven keluar, seorang pria memakai topeng sudah bersiap di samping garasi. Steven membiarkan orang itu masuk karena menduga itu adalah David yang akan melakukan pekerjaannya. M berada di kamar mandi untuk berendam. Sementara Steven bermain poker sambil menunggu jam 10 malam. Pria bertopeng masuk ke apartemen Emily sesuai arahan Steven. Tepat jam 10 malam, Steven menelpon telepon pribadinya di rumah. Lalu Steven menelpon Emily dengan nomor yang dirahasiakan. Emily mengangkat telepon dan seseorang menyerangnya. Hello. Steven mendengar keributan tersebut dari telepon. Emily berhasil membunuh pria bertopeng menggunakan tusuk ayam. Setelah permainan berakhir, Steven pulang dan membuang ponselnya. Sampai di rumah, Steven mendapati Emily ketakutan dengan baju penuh darah. Emily mengatakan bahwa pelaku ada di dapur. Steven kaget melihat David terkapar di lantai dengan leher keluar darah. Steven mendekati David dan memastikan David sudah tewas. Steven juga mengambil kunci yang diberikan ke David, lalu Steven merusak kunci pintu layanan untuk menutupi jejak Steven. Belum beres membersihkan darah, polisi datang ke rumah Steven. Seorang detektif bernama Mohammed bertanya ke Steven. Dari penyelidikan, polisi mendapat jejak sepatu milik Steven di samping pelaku. Apa yang Steven lakukan ke pelaku sebelum polisi datang? Steven hanya menjawab bahwa Steven ingin memastikan pelaku sudah tewas atau belum, dan ternyata sudah meninggal. Saat polisi membuka topeng pelaku, ternyata itu bukanlah David, namun orang yang berbeda. Steven menyadari bahwa David menipunya, menyuruh orang lain untuk melakukan pekerjaan ini dan membagi uang tersebut. Mohammed melihat gerak-gerik Steven yang mencurigakan. David melihat dari seberang apartemen Steven dan mendapati orang suruhannya gagal melakukan tugas. Steven dan M dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Orang yang menerobos rumah Steven sudah diidentifikasi. Seorang pria dengan catatan kriminal yang banyak, sering membuat kejahatan dan sering keluar masuk penjara. Pria itu bernama Ron. Belum selesai polisi menginterogasi Steven dan M, pengacara Steven tidak mau melanjutkan interogasi karena mereka bukanlah terdakwa. Mohammed merasa bahwa Steven benar-benar mencurigakan dan menyembunyikan sesuatu. Emily pulang ke rumah ibunya untuk sementara waktu. M juga mencoba menghubungi David namun tidak diangkat oleh David.
Steven bilang ke mertuanya besok Steven akan menjemput M jika M sudah baikan. Saat M tertidur, Steven mengambil telepon M dan mengetahui bahwa M baru saja menelpon David. Steven menelpon David dan mengajaknya bertemu. Di sebuah kapal, mereka bertemu. Steven mengancam David karena David sudah bermain api dengan orang yang salah. Namun David juga terlihat tidak takut dan mengatakan bahwa Steven adalah seorang pengecut yang menyuruh orang untuk membunuh istrinya. David juga menegaskan bahwa David adalah pengecut dan tidak bisa membunuh Emily. Lalu David bertanya apa yang akan kita lakukan sekarang. Steve meminta David untuk menunggu. Steve akan memberi kabar ke David jika persiapannya sudah selesai. David juga bertanya ke Steve apakah David bisa bercocok tanam dengan Emily, sementara David menunggu informasi dari Steve. Steve tidak menjawab apapun. Saat makan, Ibu M bilang bahwa Steve akan menjemput M besok. Namun M mengatakan bahwa M tidak mau kembali ke sana. M bilang ke ibunya bahwa M berselingkuh dari Steve dan berniat meninggalkan Steve. Beberapa waktu kemudian Steve mendapat masalah di kantor, di mana saham terjun bebas dan membuat Steve kehilangan banyak uang. Jika dibiarkan seperti ini terus, maka akan mengancam kesehatan keuangan perusahaan Steve. M datang ke apartemen namun kuncinya tidak bisa digunakan. Lalu M mendatangi resepsionis dan meminta kunci kamar. M juga bertanya ke penjaga apakah Steven mengganti kuncinya. Penjaga mengatakan tidak. M menemui Steve dan mengatakan bahwa M tidak bisa tinggal bersama Steve lagi karena M masih trauma dan sementara waktu M akan tinggal bersama Raquel. Raquel memberitahu M kemungkinan rencana pembunuhan M sudah direncanakan oleh seseorang dan semuanya sudah pasti karena uang. Raquel menduga bahwa jika M meninggal, Steve akan mendapat uang asuransi. Dan itu masuk akal karena saat ini perusahaan Steve sedang tidak sehat posisi keuangannya. Raquel bertanya apakah M memiliki perjanjian pranikah dengan Steve. M mengatakan tidak. Raquel bilang bahwa M benar-benar bodoh. Menikah dengan orang kaya namun tidak memiliki perjanjian pranikah. Emily mendatangi dubes dan meminta bantuannya dipertemukan dengan Deputi Komisi Perdagangan Komoditi. Pria ini mengatakan bahwa suami M telah membeli obligasi US dan asing dengan margin dan menggunakan sekuritas sebagai jaminannya. Hal itu adalah sesuatu yang ilegal. Dan selama setahun belakangan ini, perusahaan Steve berada dalam investigasi. Dan beberapa bulan terakhir pasar bergejolak dan pastinya Steve mendapat margin call dan nilai kerugiannya pastilah tidak sedikit. Cepat atau lambat perusahaan Steve akan bangkrut. Lalu M mendatangi detektif Mohammed. M menceritakan ke Mohammed bahwa suaminya kemungkinan sedang dalam keadaan finansial yang berbahaya. Dan M menduga bahwa percobaan pembunuhan M adalah rencana suaminya agar suaminya mendapat uang asuransi kematian M. Mohammed juga menegaskan bahwa Mohammed sempat mencurigai Steve karena beberapa petunjuk mengarah ke Steve, namun Mohammed belum menemukan pintu masuk untuk menjadikan Steve tersangka. Pelaku yang terbunuh juga memiliki kunci milik M. Dia tidak membobol pintu namun memiliki kunci milik M. Di sisi lain terlihat Steve masih membicarakan masalah finansial kepada rekan kerjanya. Apa yang harus mereka lakukan? Jika dibiarkan seperti ini maka kebangkrutan ada di depan mata. Namun Steve tetap tenang dan tetap menahan aset. Steve yakin semuanya akan kembali normal. Kita hanya harus menunggu. Steve mendapat telepon dari David, di mana ternyata David merekam Steve saat Steve memberi perintah David untuk membunuh Emily. Steve marah karena David benar-benar main-main dengan Steve. David meminta Steve menemuinya saat ini juga. M mendapat berkas siapa pelaku yang mencoba membunuhnya. Seorang pria bernama Ronald dan tinggal di sebuah rusun. Steve menemui David dan bertanya apa yang David inginkan. David ingin uang $400.000 sisanya diberikan ke David. Jika tidak maka David akan mengirim rekaman ini ke siaran radio dan memberitahu semua orang siapa Steve sebenarnya. Steve benar-benar memiliki tatapan amarah yang sangat besar karena dirinya dipermainkan oleh David. How much time does the market will bear? Got 4 hours. Come on, Steve. Where? My place. I'll stick with what I got and do a mailing of Steven's greatest. Make fucking sure you do. M mendatangi rusun tempat tinggal Ronald.
Saat M mencoba kuncinya, ternyata benar kunci yang M bawa adalah kunci milik Ron. Artinya Steve mengambil kunci miliknya. Steve mendatangi bank dan mencairkan uang untuk diberikan ke David. Saat kembali ke kantor, M sudah menunggunya. M bertanya kenapa kunci yang ada di pria yang mencoba membunuh M ada di untayan kunci M. Seseorang meletakkan di sana setelah pria itu terbunuh, dan itu pastinya adalah Steve. Steve melakukan itu untuk melindungi M. M bertanya, melindungi M dari siapa? Steve mengatakan dari kekasih M. Emily sedikit terkejut. Lalu Steve mengeluarkan sebuah surat dan mengatakan ke M seseorang mengirim surat-surat ini. Padahal surat ini dikirim oleh Steve sendiri. Dan surat tersebut berisi foto-foto perselingkuhan M dengan David. Hal ini membuat M tidak bisa berkata-kata. Steve juga mengatakan bahwa Steve sudah memberinya uang $100.000 agar meninggalkan M. Namun David meminta tambahan $400.000 baru David akan meninggalkan M. M tidak percaya dengan ucapan Steve. David tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Lalu Steve mengeluarkan berkas di mana berkas-berkas ini adalah berkas kejahatan David. David adalah seorang penipu. Dipenjara 6 tahun karena menghabiskan uang tabungan seorang janda. Dia menjadi penjahat sejak berumur 10 tahun. Dan sekarang David menjadi pembangkit seksualitas untuk wanita-wanita kesepian seperti M. Dia tidak pernah sekolah melukis. Dia belajar melukis saat berada di dalam penjara. Mendapati hal ini, perasaan M benar-benar hancur. M menaruh rasa terhadap orang yang salah dan benar-benar terlihat seperti perempuan yang sangat bodoh. M bertanya kenapa Steve tidak memberitahukan hal ini jika Steve sudah tahu. Steve menegaskan bahwa M sedang jatuh cinta. Perempuan tidak akan menggunakan logika saat jatuh cinta dan tidak akan mendengarkan apapun dari siapapun. Steve menegaskan bahwa Steve sudah melakukan apapun dan semampunya untuk melindungi M. Karena M membiarkan penjahat kelas kakap merangkak ke atas kasur rumah tangga mereka. M benar-benar sangat merasa bersalah karena mengkhianati Steve dan malah menemukan pria yang lebih parah ketimbang Steve. Lalu M bertanya, apakah karena ini bisnis Steve dalam masalah? Karena Steve tidak fokus memikirkan Emily. Steve mengatakan bahwa bisnis Steve tetap berjalan. Dia bisa mencari uang dari bisnis apapun dan itu tidak akan menjadi masalah untuk Steve. Steve juga memutarbalikkan fakta dan mengatakan bahwa kemungkinan rencana pembunuhan ini adalah rencana David. Karena dari awal David memiliki tujuan buruk mendekati M. Dan David bisa saja mengambil kunci M saat David bertemu dengan M. M bertanya, apakah dengan semua yang sudah terjadi Steve bisa memaafkan M? Steve mengatakan bahwa Steve sudah memaafkan Emily. Saat ini Steve harus melakukan sesuatu karena Steve dirugikan dengan sebuah barang bukti yang David palsukan. Steve akan menyelesaikannya. Steve juga bertanya apakah ada benda yang masih menghubungkan David dengan M. M mengatakan bahwa cincinnya tertinggal di kamar David. M berbohong waktu itu kalau cincinnya sedang diperbaiki. My ring. I thought you told me it was being repaired. That was a lie. Steve mendatangi gudang David namun David tidak ada. Steve hanya menemukan sebuah pesan dan cincin M. Lalu Steve mendatangi sebuah taman. Dengan sangat santai David mendatangi Steve dan meminta uangnya. Steve memberikan uang tersebut. Lalu David memberikan rekaman suara Steve di mana Steve menyuruh David membunuh M. Saat David akan pergi, Steve mengingatkan David agar berhati-hati di jalan. Belum jauh David berjalan, Steve sudah tidak terlihat di jalanan. David mulai panik dan berlari menuju stasiun untuk segera pergi dari tempat ini. David masuk ke sebuah gerbong eksklusif agar tidak ada seorang pun yang mengganggunya. David menghitung uangnya benar-benar genap $400.000. Saat David membuka kamar mandi, Steve sudah menunggunya. Steve menusuk perut David dan mengatakan bahwa jangan memancing nyali seseorang. Lalu Steve mendapati bahwa David sudah mengirim rekaman tersebut ke Emily. Steve buru-buru pulang untuk mencegah Emily mengetahui hal tersebut. Sesampainya di rumah, David menyembunyikan pesan yang dikirim oleh David. Steve juga menyimpan uang $400.000 di mana uang itu adalah uang untuk David. Steve berpura-pura urusan dengan David sudah selesai. Saat Steve mandi, M membuka tas milik Steve dan mendapati sebuah kotak kosong. M juga menemukan sebuah kaset rekaman.
M mengatakan bahwa mereka harus mengganti kunci pintu rumah karena M tidak menemukan kunci miliknya. Lalu M izin pergi keluar untuk membeli makanan. Steve mengambil kunci yang disembunyikan di bawah peralon. Namun ternyata M tidak benar-benar pergi meninggalkan apartemen. M memergoki Steve mengambil kunci yang disembunyikan dan akan diletakkan kembali ke tempat semula. M menyadari bahwa selama ini Steve sudah merencanakan semua ini. Steve mengelak atas tuduhan M. Lalu M memutar rekaman di mana Steve menyuruh David membunuh M. Steve tidak bisa beralasan lagi. Steve mengatakan bahwa Steve tidak terima M selingkuh dan Steve tidak bisa memaafkan hal tersebut. Tidak ada yang boleh memiliki M, yang artinya lebih baik M mati jika tidak bersama Steve. M akan membawa rekaman ini ke kantor polisi dan melaporkan Steve. Namun Steve menghalanginya. Di akhir cerita, detektif Mohammed mendatangi apartemen M. M menunjukkan rekaman suara Steve dan David, di mana Steve dalam rencana pembunuhan dan David sebagai perantaranya. Mohammed akan membuat laporan di mana M membunuh Steve karena melindungi diri. Dan berikut adalah ringkasan singkat inti dari film ini. Film ini bercerita tentang seorang perempuan bernama M yang sudah tidak nyaman hidup bersama suaminya karena merasa bahwa kehidupan M benar-benar dikendalikan sepenuhnya oleh Steve, hingga M berselingkuh dengan pria yang lebih muda. Steve mengetahui hubungan gelap M dan David, di mana Steve mendapat informasi bahwa masa lalu David penuh dengan masalah. David dipenjara 6 tahun karena menghabiskan uang tabungan seorang janda. David juga menjadi napi sejak usianya 10 tahun. Dan Steve yakin David mendekati M bukan hanya karena suka, namun karena harta. Suatu waktu M sudah tidak betah dengan Steve dan ingin memberitahukan hubungan M dengan David. Namun Steve sudah lebih dulu tahu. Steve memiliki rencana menggunakan David untuk membunuh M dan akan membayar David. Ternyata David juga menerima tawaran Steve. Steve melakukan hal ini karena Steve tidak mau M berpisah darinya. Jika M menginginkan perceraian, maka tidak boleh ada yang memiliki M. Dan lebih baik M mati jika berpisah dengan Steve. Namun rencana Steve tidak berjalan lancar dan malah membawa masalah baru karena David melibatkan orang lain. Hingga akhirnya M mengetahui semua kebenarannya. Ternyata selama ini David mendekati M bukan karena benar-benar cinta, namun David lebih mementingkan uang. Selama ini David pandai menyembunyikan wajahnya di depan M. M menyesal berselingkuh dengan David dan hampir bercerai dengan Steve. Namun semuanya sudah terlambat. Steve sudah terbakar amarah karena mengetahui M selingkuh. Di akhir cerita M berhasil selamat walaupun M membunuh suaminya. Kemungkinan M selamat dari jerat hukum karena M memiliki bukti rekaman suara Steve yang menyuruh David membunuh M. Mohammed akan menolong M dan membuat laporan bahwa M membunuh suaminya atas dasar melindungi diri. Menurut penelitian yang ada, laki-laki berselingkuh karena nafsu, sedangkan perempuan berselingkuh karena rasa. Apakah benar demikian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar.